hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pada pagi hari ini Kak Angel akan menjadi liturgos dan firman akan disampaikan oleh Bang Joshua Siregar. Teman-teman semua, marilah kita semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Teman-teman semua, mari kita duduk kembali. Kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu. Ya Tuhan, suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Teman-teman semua, mari kita berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 6, Hai Marizata. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Berkati dan sertailah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Teman-teman semua, mari kita membaca nas pujian yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, Kak Angel akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman semua, dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, baiknya yang kedua, Allah hadir bagi kita.
disampaikan oleh Bang Joshua Siregar. Selamat pagi teman-teman yang diberkati Tuhan. Sungguh sukacita kita boleh bersama-sama saat ini bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Turuna. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk hidup di dalam iman, belajar dari seorang tokoh yang bernama Nabi Habakuk. Mari kita mempersiapkan bacaan kita dari Habakuk 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Habakuk 2 itu ada di mana ya Kak? Karena jarang nih dibaca nih, jarang dibuka. Kira-kira sebelum kitab Habakuk tuh ada kitab apa ya? Wah, ada kitab Nahum. Nah, dicari. Ada kitab Zefanya, dicari. Setelah kitab Habakuk. Nah, kalau sudah mendapatkannya, mari kita bersatu di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus ketika akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Sang Firman yang hidup, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dengan sungguh-sungguh dapat mendengarkan firman Tuhan dan oleh firman-Mu dapat membaharui sikap hidup kami agar kami semakin hidup beriman, percaya kepada Yesus Kristus yang selalu menjadi penuntun kami menuju masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, kami telah berdoa. Amin. Teruna-teruna yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Habakuk 2 ayat 1-5 yang menyatakan, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengagangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Teman-teman yang berkati Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Tema kita, teman-teman yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini adalah hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman itu seperti apa ya Kak? Hidup yang menyenangkankah? Atau hidup yang menyedihkankah? Atau hidup yang selalu enak saja tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa pergumulan, tanpa ada rasa beban hidup? Yuk kita lihat, belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang bernama Nabi Habakuk. Siapakah Nabi Habakuk ini? Habakuk memiliki arti nama rangkulan. Nah, kalau kita merangkul tahu kan seperti apa? Dan apa sih ya tujuan merangkul itu? Kita boleh bersama-sama pahami, merangkul itu bisa semakin menguatkan rekan-rekan kita ketika ada teman-teman kita yang sedang bersedih, bergumul, memiliki pergumulan hidup yang berat. Dengan sebuah rangkulan, mereka akan merasakan hangatnya sebuah relasi, hangatnya sebuah hubungan. Nah, siapakah Nabi Habakuk ini? Merupakan salah seorang nabi kecil dari 12 suku. Nabi-nabi kecil itu ada Nahum, Mika, dan lain sebagainya. Nah, nabi-nabi ini bukan karena badannya yang dianggap kecil ya, tapi kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Lama, yang memiliki tulisan-tulisan di dalam kitabnya yang tidak terlalu panjang, yang pendek-pendek saja, sehingga mereka dibilang nabi-nabi kecil. Berbeda dengan Yesaya, Yeremia yang kalau kita baca panjang, pasal-pasalnya banyak, nah itu nabi-nabi besar. Nabi Habakuk merupakan bagian dari nabi kecil. Ia hidup di pemerintahan Raja Yoyakim di kerajaan Israel Selatan. Nah,
kita tahu bersama ketika bangsa kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua pasca pemimpinan Raja Salomo, antara utara dan selatan, antara Raja Rehabeam dan Yerobeam. Di kerajaan utara dengan 10 suku, dan di selatan dengan 2 suku. Nah, posisi Nabi Habakuk berada di sebelah selatan. Nabi Habakuk merupakan seorang keturunan suku Lewi, salah satu dari 12 sukunya Israel. Nah, suku Lewi kita tahu bersama, keturunan suku Lewi lah yang akan bekerja di dalam bait Allah. Sehingga Nabi Habakuk ini bekerja di dalam bait Allah. Nah, dalam pekerjaannya sebagai seorang nabi di dalam bait Allah, Nabi Habakuk melihat sebuah peristiwa, yaitu sebuah kejadian, yaitu ketidakadilan dan penganiayaan yang terjadi bagi bangsa Yehuda yang dilakukan oleh bangsa Kasdim. Nah, siapa nih bangsa Kasdim? Bangsa Kasdim ini orang yang datang ke wilayah Yehuda setelah melawan atau setelah menguasai atau mengalahkan bangsa Mesir dan kerajaan Asyur. Sedang naik, emosinya sedang besar-besarnya, sedang bangga-bangganya gitu kan. Saya ini habis mengalahkan Mesir dan Asyur, jadi saya sekarang mau menguasai Yehuda juga. Nah, Kasdim datang nih ke wilayah Yehuda, ingin semakin memperluas wilayah jajahannya. Habakuk melihat hal itu, wah ini tidak baik nih, bangsa Kasdim ini tidak benar ini. Mereka sombong sekali sudah bisa mengalahkan Asyur dan Mesir, sekarang mau mengalahkan bangsaku juga, mau menindas bangsaku. Wah, ini tidak bisa. Habakuk tidak menerima ketidakadilan yang dilakukan Kasdim. Habakuk tidak menerima penganiayaan yang dilakukan Kasdim, sehingga apa yang dilakukan Habakuk? Habakuk mengadu kepada Tuhan. Kenapa semuanya ini terjadi? Di ayatnya yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepada aku. Nabi Habakuk datang kepada Tuhan. Kita juga bisa baca di pasal yang pertama ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong, gitu ya. Dengan bersedih datang kepada Tuhan. Nah, kenapa dibilang berdiri di tempat pengintaian? Di tempat pengintaian itu kan selalu berada lebih tinggi, dataran yang lebih tinggi. Nah, ini tradisi perjanjian lama ketika juga Musa dan Yosua naik ke Gunung Sinai, yang berjumpa dengan Allah adalah Musa, harus ada tempat yang lebih tinggi untuk berjumpa dengan Allah. Nah, cara tradisi ini, pemahaman ini yang dipakai juga di kitab Habakuk. Jadi Habakuk harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Yang pada saat itu tempat yang lebih tinggi adalah menara-menara pengintai untuk mengadu kepada Tuhan. Nah, apa yang Habakuk lakukan? Apa iman Habakuk yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini? Yang kakak garis bawahi. Habakuk setia menunggu penantian akan jawaban Tuhan atas pengaduannya terhadap ketidakadilan, terhadap penganiayaan yang dilakukan bangsa Kasdim. Walaupun Nabi Habakuk sempat bertanya, kenapa Tuhan belum didengar? Tapi ia mau setia. Habakuk tidak lari meninggalkan Tuhan ketika Tuhan tidak menjawab doanya. Habakuk setia menunggu. Dan pada akhirnya Tuhan pun menunjukkan keadilan bagi bangsa Kasdim yang sombong itu, akhirnya dihancurkan. Nah, adik-adik terunai berkati Tuhan, kakak sering mengistilahkan hidup kita itu seperti misteri. Kenapa misteri, Kak? Karena kalau misteri kan kita masih misterius, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kakak sering mengandaikan seperti berjalan di dalam gua. Kalau kita mengandaikan, kita menghayal kalau di dalam gua itu kan gelap. Kita tidak tahu di depan kita tuh ada apa ya. Tapi yang pasti gua itu memiliki ujung yang terang ya. Nah, mau berjalan ke depan sini tidak tahu nih kalau kita di dalam gua. Di depannya ada jalan yang mulus kah, ada batu kah, ada air kah, kita tidak tahu. Nah, itulah yang dibilang dengan misteri. Gelap, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Apakah kita bisa mewujudkan cita-cita kita? 1 jam kemudian apa yang terjadi bagi kakak, kakak juga nggak tahu. Turun-turun yang berkati Tuhan juga nggak tahu nih, 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, 1 detik yang ke depan, apa yang terjadi, nggak ada yang tahu.
misteri semuanya. Kita tidak bisa meramal dan menebak apa yang akan terjadi. Seperti itulah kita berjalan seorang turunan-turun di dalam kegelapan. Turunan-turun yang dikasih Tuhan kita juga dalam usia-usia remaja ini, begitu juga kakak, sering merasa bingung, berada pada posisi di persimpangan jalan, bukan persimpangan lampu merah ya. Kalau lampu merah Gajah Mada, ke kiri kita bisa ke jalan ini, ke kanan kita bisa ke Diponegoro, lurus kita bisa ke Patimura. Tidak seperti itu ya. Persimpangan jalan yang dimaksudkan kakak, maksudnya persimpangan bingung menentukan pilihan hidup. Contohnya, bingung ketika mau masuk SMA, pilih SMA negeri atau SMA swasta ya, pilih SMA favorit atau SMA yang dekat rumah ya, pilih SMA unggulan atau SMA yang banyak temannya ya. Itu contoh yang sering buat kita bingung. Nah, ketika kita pada posisi bingung, galau, menentukan pilihan-pilihan hidup, apa yang seharusnya turun-turuni lakukan? Kalau seorang turun-turuni hidup di dalam iman. Apa katanya peramal, saya bagus pilih SMA yang mana ya? Apa katanya teman-teman nongkrong aja, saya pilih pacar saya yang mana ya? Soalnya banyak stoknya nih. Gitu ya. Masa seperti itu ya? Kan? Saya mau memiliki cita-cita apa ya? Kok tanya teman bukan dari hatinya, bukan dari hikmat pada Tuhan. Kok ikut teman untuk meraih cita-cita, menentukan cita-cita, kok ikut teman. Boleh saja ikut teman, tapi itu selaras tidak, sesuai dengan keinginan hati kita, kita tulus menjalaninya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini kakak percaya turun-turun sedang berjuang meraih cita-citanya. Nah, di dalam proses meraih cita-cita, meraih ilmu itu pasti akan ada cobaan-cobaan. Salah satunya berperang melawan malas. Bagaimana nih seorang turun-turun yang hidup di dalam iman melawan goda-godaan, berperang melawan malas? Akankah menyerah? Ya, sekolah online, masih pagi, tidur malas dong yang menang, godaan dong yang menang. Itukah seorang turun yang hidup di dalam iman? Turun yang diberkati Tuhan, ketika kita bingung, galau, ketika kita berperang melawan rasa malas, mari hiduplah menjadi turun yang mampu hidup di dalam iman. Pada saat ini kita belajar dari iman Habakuk yang harus kita refleksikan. Yang pertama, ketika teruna-teruni, termasuk kakak, sedang bingung, galau, menentukan pilihan-pilihan hidup, kita datang kepada siapa? Pertama kali, datanglah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Habakuk di ayatnya yang pertama. Bagian akhir. Menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi mengadulah kepada Tuhan terlebih dulu dalam doa-doaku. Tuhan Yesus, saya bingung, saya manusia yang terbatas, saya turun-turuni sebagai seorang remaja yang tidak sanggup. Kalau harus masuk di SMA ini besar, saya tidak tahu orang tua saya bisa menyekolahkan saya atau tidak. Tapi kalau saya masuk sekolah ini, saya tidak ketemu teman-teman saya. Bawa semuanya kepada Tuhan. Dan dalam membawa doa itu, kita sebagai seorang remaja milikilah karakter untuk mengendalikan diri kita. Apakah pilihan yang kita ambil ini hanya karena mengikuti ego kita, mengikuti agar kita mempunyai banyak yang teman, agar kita diakui sebagai anak gaul, atau kita mengikuti kehendak Tuhan? Apakah pilihan yang kita ambil bisa membahagiakan kita dan orang tua kita, atau justru membuat orang tua kita bersedih karena pilihan-pilihan kita yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Miliki pengendalian diri ketika kita berada dalam persimpangan jalan. Jangan sampai kita kalah dengan ego. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah, ketika turun-turuni mampu mengendalikan dirinya, ia pasti hidup di dalam imannya, ia mampu datang terlebih dahulu kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Nabi Habakuk. Ketika turun-turuni diperhadapkan untuk menantikan jawaban Tuhan, bisakah kita tetap bersedia menantikan
jawaban Tuhan dengan tetap mau melakukan perintah Tuhan. Ini lagi nantikan perintah Tuhan, kok malah kita dikasih tugas tambahan ya? Nah, kan kadang kita rasanya mau marah gitu kan kalau seorang remaja. Nah, Habakuk di ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah. Lah, Habakuk malah mendapat perintah kepada Tuhan ketika dia sedang menantikan jawaban Tuhan. Bisakah kita tetap bersedia menerima segala kehendak dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Contohnya, saya masih bingung nih kak, menentukan sekolah yang mana. Tapi kok kakak malah suruh saya rajin-rajin PT? Kok saya malah disuruh rajin-rajin beribadah? Tuhan saja belum jawab doa saya. Nah, itu yang salah. Tetaplah setia melakukan kehendak Tuhan, tetaplah setia melakukan perintah Tuhan dalam segala penantian jawaban atas segala doa-doa kita. Dan yang paling penting, perintahnya Tuhan kepada Habakuk ini juga menjadi perintah buat kita loh. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loloh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, maksudnya apa dari penggalan ayat ini? Ini memakai kisahnya Musa yang menuliskan firman Tuhan pada dua loh batu. Nah, maksudnya ketika Habakuk bisa menuliskannya pada loh batu, setiap orang bisa membaca tulisan itu yang mengingatkan bahwa setiap manusia harus mampu bertahan menantikan jawaban Tuhan. Begitu juga Alkitab tulis ini, kemanapun kita pergi, inilah yang kita baca, inilah yang menjadi pedoman kita. Jangan sampai kita lupa membacanya. Ditulis agar kita bisa membacanya. Bukan ditulis untuk menjadi pajangan, ditulis agar kita bisa membacanya. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Belajar dari iman Habakuk, seorang turun-temurun hidup di dalam imannya ketika menantikan jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa kita, atas segala hal yang kita bawa kepada Tuhan, mampu bersabar, bertahan, setia ketika Tuhan belum menjawab. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang pantas buat kita. Ketika kita berdoa ternyata Tuhan belum jawab, Tuhan berarti ingin melihat kesabaran kita. Mampukah kita bertahan dan mampukah kita setia untuk menantikan jawaban Tuhan. Dan kita juga telisik apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu merupakan kehendak Tuhan atau hanya sekedar memuaskan ego kita. Tuhan berikanlah mama saya banyak duit agar saya bisa ke mall. Itu sesuai kehendak Tuhan kah? Itu sih untuk memuaskan ego kita agar kita bisa puas main di mall. Kok beri berkat agar kita puas main di mall? Beri berkat agar kita bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati makanan dengan sederhana, bisa memakai pakaian yang baik, bisa berbagi kasih kepada sesama. Kita juga harus perhatikan apa yang kita doakan sesuai juga kehendak Tuhan. Nah, di dalam penantian itu, hiduplah sebagai seorang turun-temurun yang hidup di dalam iman dengan mampu bersabar, bertahan, dan setia. Dan kakak yakin, kita selalu berproses menuju masa depan kita. Tidak ada yang merasa, cukup saja kak saya sampai di SMA saja. Habis itu saya mau di SMA terus nggak mau kuliah. Saya maunya di SMP terus nggak mau SMA. Kita terus berjalan meraih cita-cita masing-masing. Nah, pasti kita ada memiliki rasa ragu. Bisa nggak ya saya meraih cita-cita saya? Bisa nggak ya orang tua saya mendukung dalam segala daya dan dana untuk saya meraih cita-cita saya? Nah, kita sering meragu. Datanglah kepada Tuhan, hiduplah di dalam iman Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu. Pembacaan di tani pujian kita tadi menguatkan kita dari Yesaya 41 ayat 10. Kakak bacakan untuk kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan Tuhanlah yang akan menopang turun-temurun ketika turun-temurun mau datang. Mengendalikan dirinya, datang kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran yang akan masa depannya. Tuhan yang akan memenangkan turun-temurun yang diberkati Tuhan. Yang terakhir, apapun juga akan hadir dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Bagi turun-temurun ini begitu juga bagi kakak. Kita pasti bergumul. Kita pasti akan menghadapi beban kehidupan.
tantangan-tantangan. Turun-turun ini mungkin akan menghadapi ujian ulangan di sekolah. Itu juga kakak akan menghadapi berbagai hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, lagu respon firman kita pada pagi hari ini, Kidung Jemaat 438. Tuhan akan melindungi kita, memelihara dan menjaga kita untuk menuju masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan akan menyadirkan rancangan yang terbaik untuk memberikan masa depan kita yang penuh harapan. Dan bukan rancangan yang akan mencelakakan kita. Jadi jangan pernah takut. Kalau ternyata turuni yang diberkati Tuhan hidup di dalam iman, segala kekhawatiran dapat diatasi. Segala ketakutan dapat diatasi. Maka turun-turunnya akan mampu berjalan di dalam gua, berjalan di dalam misteri kehidupan yang gelap itu, untuk menuju masa depan di dalam terang kasih Tuhan ketika kita mampu hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam iman itulah yang menjadi penerang dalam segala kegelapan yang membuat kita takut untuk menjalani kehidupan ini. Mari turun-turun yang diberkati Tuhan, hiduplah di dalam iman. Jangan takut, Tuhan akan melindungi, memelihara, dan menjagamu. Datanglah selalu kepada Tuhan. Kendalikan dirimu, bersabar dan bertahanlah. Dan selalulah setia menantikan jawaban Tuhan. Hiduplah di dalam iman, terna turuniku yang diberkati oleh. Amin. Untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 348, bait 1 dan 4, apapun juga menimpamu. Turun-turun yang berkati Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi kami. Layakkan kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk mampu hidup di dalam iman kami yang sungguh-sungguh nyata hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk mampu setia menantikan jawaban Tuhan. Ajarkan kami Tuhan dan mampukan kami Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan ketika kami berjumpa dalam misteri kehidupan kami. Ketika jalan-jalan kami menjadi gelap, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kami. Ketika kami khawatir, kami mau hidup di dalam iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menjadi penerang kami. Iman kami akan menjadi penerang dan penuntun kami ketika kami juga bingung memilih jalan-jalan kehidupan ini.
Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami sebagai seorang turuna-turuni, sebagai seorang remaja. Layakkan dan mampukan kami ya Tuhan sebagai seorang remaja untuk hadir bagi gereja kami. Layakkan kami untuk memberi diri dengan baik. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh berlaku setia. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam segala gumul juang kehidupan mereka. Ketika mereka melakukan usaha dan pekerjaan, hadirkanlah berkat Tuhan, agar berkat Tuhan boleh tercurah bagi setiap orang tua kami yang telah berjadi lelah bagi kami. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, turuna-turuni maupun orang-orang tua kami ketika ada di antara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan yang memulihkan, melawat kami, sehingga kesembuhan boleh hadir di dalam kehendak dan tuntunan kuasa Tuhan. Kami yang takut menghadapi ujian, kami yang takut menghadapi ulangan, Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami hikmat untuk dapat setia belajar dan mengerjakan ulangan dengan sungguh-sungguh di dalam kejujuran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan juga untuk kegiatan pelayanan kami, para pelayan yang boleh memberi diri untuk melayani Tuhan, pendeta, penatua, diaken, para pengurus pelkat, para pelayan pelkat, dan secara khususnya pelkat Persekutuan Turuna ini. Berkatilah kakak layan yang memberi diri dengan tulus dan ikhlas, agar mereka boleh dengan bertanggung jawab melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Melaksanakan panggilan dan pengutusan pelayanan di gereja Tuhan dengan baik. Begitu juga dalam segala kehidupan pribadi mereka, Tuhan sajalah yang memberkati. Layakkan kami Tuhan sebagai turuna-turun yang hadir di negara Indonesia ini, agar kami mampu menghargai perbedaan, menikmati setiap perbedaan, dan tidak menghina atau menjatuhkan yang berbeda di antara sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya dan Pemilik kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membuat dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan. Tapi sebelumnya Kak Angel mau ingatin untuk persembahannya, teman-teman semua bisa memasukkan ke dalam amplop, dan juga nanti dituliskan nama teman-teman dan juga pelkat PT. Kemudian teman-teman bisa menitipkan amplop itu kepada orang tua teman-teman untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan pada ibadah minggu. Marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sambil memberikan persembahan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 393, baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya.
berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, berkati dan sertai persembahan yang telah kami berikan agar dapat berguna bagi pelayanan di gerejamu ya Tuhan. Juga berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Teman-teman disilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan mendengarkan warta persekutuan teruna. Yang pertama, terima kasih kepada Bang Joshua Siregar yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan mengikuti ibadah IHMPT ini walaupun secara daring. Mari kita berdoa, semoga segera kita dapat berkumpul dan bersama untuk IHMPT di gereja ya teman-teman. Ibadah PT selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 jam 7.30 secara daring. Sekian warta PT. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, kita sudah berada di akhir ibadah. Marilah kita berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 408. Baitnya yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Turun-turun yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Kembalilah berjuang, meraih cita-cita kita, meraih masa depan kita. Datanglah selalu kepada Tuhan dan setialah menantikan jawaban-jawaban Tuhan dalam proses kita meraih cita-cita kita. Mari kita menundukkan kepala kita, meneduhkan hati dan pikiran kita untuk memohon berkat daripada Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera, Yesus Kristus Sang Sumber Juru Selamat, dan kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa melindungi, memelihara, dan menjaga teruna-teruni dalam proses menuju hidup masa depan dari sejak semula, saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. 3. Saat teduh selesai, teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu minggu depan.